Video refleksiologi, diabetes melitus. Refleksiologi diabetes bagian kaki. Genggam bagian ankle, kemudian lakukan gerakan rock the foot seperti pada video. Setelah itu, lakukan gerakan wedge and sliding hands up di bagian metatarsal, lalu twist bagian kepala metatarsal. Gerakan ini bertujuan untuk mengetahui sensitivitas kaki pasien. Kemudian lakukan eflorase pada titik pankreas dan titik usus kecil. Setelah melakukan eflorase, kemudian beri tekanan pada titik pankreas dan titik usus kecil, di mana titik pankreas itu yang ada di sebelah atas dan titik usus kecil itu ada di sebelah bawah. Setelah melakukan penekanan, kemudian tutup dengan eflorase lagi. Untuk tujuan ditekannya titik pankreas itu untuk merangsang titik pankreas agar dapat memproduksi insulin yang berkualitas baik dan mengontrol insulin dengan baik. Kemudian untuk penekanan di titik usus kecil itu tujuannya untuk merangsang titik usus halus agar dapat menyerap glukosa dengan maksimal. Kemudian lakukan eflorase pada titik kelenjar pituitary. Setelah itu lakukan penekanan dan ditutup dengan eflorase lagi. Tujuannya itu untuk merangsang kelenjar pituitary sehingga dapat menghasilkan hormon ACTH dan ADH dengan baik. Selanjutnya beri penekanan pada titik kandung kemih dengan cara melakukan penekanan berjalan dari ujung tungkai hingga ujung ibu jari. Kemudian lakukan pengulangan pada keempat jari lainnya. Nah, tujuannya itu untuk merangsang bagian kandung kemih sehingga dapat membantu mengeluarkan urin dengan lancar. Lalu, pada bagian jari-jari kaki memiliki fungsi untuk memperlancar peredaran darah. Untuk cara penekanannya bisa dilihat pada video. Setelah selesai melakukan penekanan pada titik kandung kemih, kita lanjut untuk melakukan penekanan pada titik ginjal, di mana titik ginjal itu letaknya sejajar dengan jari tengah kaki, seperti yang bisa dilihat pada video. Kemudian lakukan eflorase terlebih dahulu, lalu lakukan penekanan pada titik ginjal. Setelah itu ditutup dengan eflorase. Ini bertujuan untuk merangsang bagian ginjal sehingga dapat berfungsi dengan baik, agar tidak terjadi kebocoran urin karena kadar glukosa yang tinggi dapat merusak membran penyaring pada ginjal. Kemudian lanjut pada titik dorsal nerve. Lakukan eflorase sebelum melakukan penekanan selama kurang lebih 5 detik, kemudian lakukan penekanan dan nanti ditutup lagi dengan melakukan eflorase. Penekanan pada titik ini bertujuan untuk merangsang titik dorsal nerve. Setelah melakukan penekanan pada titik dorsal nerve, lanjut pada titik limfa, lakukan eflorase dengan mengarah ke atas. Kemudian lakukan penekanan dan nanti ditutup lagi dengan eflorase setelah melakukan penekanan. Tujuan dari dilakukannya penekanan pada titik limfa itu untuk merangsang titik limfa agar dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya lakukan tekanan atau penekanan pada titik kandung kemih, itu areanya di belakang lutut. Yang pertama itu lakukan eflorase terlebih dahulu, kemudian lakukan penekanan dan ditutup dengan eflorase. Untuk penekanan pada titik kandung kemih ini mempunyai tujuan untuk merangsang bagian kandung kemih sehingga dapat membantu mengeluarkan urin dengan lancar.
Kemudian lakukan penekanan pada daerah IT band menggunakan alat di sekitar seperti botol kaca, kayu, spatula, atau jika memiliki alat refleksiologi dari kayu juga bisa digunakan. Tujuan dilakukannya penekanan pada IT band ini karena pada musculus ileum tibialis itu metabolisnya menggunakan glukosa darah sehingga dapat merilis glukosa darah. Kemudian yang terakhir pada bagian kaki itu lakukan penekanan pada bagian tengah paha bagian kiri. Itu yang pertama caranya lakukan eflorase, kemudian lakukan penekanan dan ditutup lagi dengan eflorase dengan tujuan untuk merangsang bagian pankreas agar dapat memproduksi insulin dengan kualitas baik dan mengontrol insulin dengan baik. Refleksiologi diabetes bagian tangan. Lakukan penekanan pada titik pankreas yang terletak pada pangkal ibu jari dan tepat di atas tonjolan kecil dengan cara lakukan eflorase terlebih dahulu sebelum melakukan penekanan, kemudian lakukan penekanan pada titik pankreas, lalu ditutup dengan eflorase. Penekanan ini bertujuan untuk merangsang pankreas. Selanjutnya, lakukan penekanan pada titik limpa yang terletak di antara jari manis dan kelingking pada telapak tangan. Untuk cara penekanannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu lakukan eflorase terlebih dahulu sebelum melakukan penekanan dan ditutup dengan eflorase kembali. Hal ini ditujukan untuk merangsang limfa. Selanjutnya, lakukan penekanan pada titik ginjal yang terletak di tengah telapak tangan dengan cara sama seperti yang sebelumnya, yaitu dieflorase terlebih dahulu, kemudian lakukan penekanan dan ditutup dengan eflorase. Penekanan ini bertujuan untuk merangsang ginjal. Selanjutnya, lakukan penekanan pada titik usus kecil dengan cara ikuti jalur tulang kelingking menuju benjolan besar pada pergelangan tangan. Kemudian tekan titik tersebut dengan jari atau telunjuk. Nah, untuk caranya sama seperti sebelumnya, jadi lakukan eflorase terlebih dahulu, kemudian lakukan penekanan dan ditutup dengan eflorase. Selanjutnya, lakukan penekanan pada titik perkadium 9 yang letaknya di jari tengah, di sisi jari telunjuk, tepat di atas sendi pertama, beberapa milimeter di bawah pangkal kuku. Kemudian tekan titik tersebut dengan cara eflorase terlebih dahulu, kemudian tekan, dan ditutup dengan eflorase kembali. Selanjutnya, lakukan penekanan pada titik usus besar dengan cara menentukan titiknya, yaitu saat membuka tangan ada depresi di pangkal ibu jari di pergelangan tangan di antara dua tendon. Kemudian dapat menekan titik tersebut dengan ibu jari yang bengkok. Cara melakukannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu lakukan eflorase, kemudian lakukan penekanan dan eflorase kembali. Penekanan pada 3 titik terakhir itu berfungsi untuk membantu meningkatkan sirkulasi darah, aktivitas organ, dan metabolisme gula darah.